Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini adalah presentasi untuk kelompok 5, yaitu mengenai mamalia. Ini beberapa materi Materi yang akan dipresentasikan. Pertama adalah materi tentang sistem pencernaan, yang kedua sistem ekskresi, yang ketiga sistem urogenital, dan yang terakhir adalah sistem pernafasan. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Bunga Yeni Makriza, Emeka Nwanu, Gadis Islamiyah Klaraton, dan Tiara Salsabila Zain. Masuk ke materi pertama, yaitu sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada hewan vertebrata. Organ sistem pencernaan pada hewan vertebrata meliputi saluran pencernaan atau traktus digestivus dan kelenjar pencernaan atau glandula digesitoria. Tahukah kamu kalau sapi mencerna makanan sebanyak 2 kali? Ya, sapi merupakan salah satu hewan ruminansia atau biasa disebut dengan memamah biak yang dapat mengunyah makanan 2 kali sebelum akhirnya dicerna tubuh dan diubah menjadi energi. Apa saja organ-organ yang berperan dalam mencerna makanan di dalam tubuh hewan ruminansia? Simak penjelasannya di bawah ini ya, guys. Hewan ruminansia merupakan hewan pemamah biak atau pemakan tumbuhan atau herbivora. Sistem pencernaan pada hewan ruminansia lebih unik dibandingkan dengan manusia. Hewan ruminansia dapat mengunyah atau memamah makanannya melalui 2 fase. Fase pertama terjadi pada saat awal makanan masuk. Makanannya hanya dikunyah sebentar dan masih dalam tekstur yang kasar. Selanjutnya, makanan akan disimpan di dalam rumen lambung. Fase kedua yaitu ketika rumen sudah penuh, hewan ruminansia akan mengeluarkan makanan yang dikunyahnya tadi untuk dikunyah kembali hingga teksturnya lebih halus. Kemudian, makanan akan masuk ke dalam lambung lagi. Yang pertama, melalui rongga mulut, lalu ke lambung dan usus. Dalam rongga mulut mamalia terdiri dari 3 atap, yaitu langit-langit yang keras, langit-langit yang tepi. Dasar rongga mulut adalah yang lunak. Selain itu, di dalam rongga mulut terdapat gigi-gigi geraham muka dan gigi-gigi geraham belakang serta gigi seri dan gigi taring. Lalu ke lambung. Lambung terdiri dari 4 ruang, yaitu rumen, retikulum omasum, abdomesum. Jadi setelah dikunyah di rongga mulut dan dicampur dengan ludah, makanan masuk ke esofagus atau kerongkongan lalu ke rumen. Di dalam rumen, makanan yang masuk bersimbiosis dengan bakteri dan flagellata untuk menghancurkan selulosa dan mengubahnya menjadi fases yang dapat digunakan sebagai pupuk atau biogas melewati proses peragian. Yang terakhir yaitu usus, terdiri atas usus halus atau duodenum, jejunum, dan ileum. Dan usus besar. Di dalam usus terjadi perombakan terakhir dan penyerapan sari-sari makanan. Lalu masuk ke rektum atau usus buntu dan kemudian ke anus pada sapi. Proses fermentasi selulosa terjadi di lambung atau rektum. Sedangkan pada kuda, kelinci, dan marmut, proses tersebut terjadi di sekum atau kantong kecil yang terdapat di pertemuan usus halus dengan usus besar. Ini adalah gambar dari proses pencernaan pada ruminansia. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke sistem ekskresi hewan mamalia. Apa sih ekskresi itu? Ekskresi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa hasil metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh dan dapat dikeluarkan bersama urin, keringat, atau pernapasan. Pengeluaran sisa-sisa hasil metabolisme dari dalam tubuh ini dapat melalui ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Organ ekskresi pada mamalia itu yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Mari kita simak satu persatu ya. Pertama ada ginjal. Nah, sistem ekskresi pada mamalia ini terpusat pada sepasang organ yang disebut ginjal. Ginjal adalah organ berbentuk kacang merah yang berwarna merah tua yang terletak di area dinding abdomen posterior yang berdekatan dengan 2 pasang ikat terakhir. Ginjal kanan terletak agak bawah dibanding ginjal kiri karena ada hati pada sisi abdomen bagian kanan. Nah, ginjal memiliki fungsi antara lain sebagai pengeluaran zat sisa organik berupa urea, asam urat, keratin, dan produk pengeluaran hemoglobin dan hormon. Terus juga sebagai pengatur konsentrasi ion-ion penting dengan cara mengekskresikan beberapa ion, yaitu ion natrium, kalium, magnesium, sulfat, dan fosfat.
Ginjal juga berperan sebagai pengatur keseimbangan asam basa tubuh melalui pengendalian ion hidrogen H+, bikarbonat HCO3 dan amonium NH4, serta memproduksi urin asam atau basa. Ginjal juga berperan sebagai pengatur tekanan darah dengan cara memproduksi enzim renin yang akan berperan dalam mekanisme renin-angiotensin. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian-bagian ginjal. Pada bagian Kulit ginjal atau korteks terdapat alat penyaring darah yang disebut nefron. Glomerulus berupa anyaman pembuluh kapiler darah tebal yang mengelilingi glomerulus. Nah, saluran panjang ini berbentuk melengkung-melengkung gitu yang disebut tubulus dan dikelilingi oleh pembuluh kapiler darah. Selanjutnya ada medula. Medula ini terdiri dari piramida ginjal. Ujungnya itu sempit. Dari setiap piramida disebut papila yang kemudian akan masuk ke dalam kaliks minor dan ditembus mulut ductus pengumpul urin. Nah, korteks ini tersusun dari tubulus dan pembuluh darah nefron yang mana merupakan unit struktural dan fungsional dari ginjal. Korteks ini terletak di antara piramida medula yang bersebelahan untuk membentuk kolumna ginjal yang terdiri dari tubulus-tubulus pengumpul yang mengalir ke dalam ductus pengumpul. Nah, yang terakhir ada pelvis atau rongga ginjal. Pelvis ginjal ini merupakan perluasan ujung proksimal ureter. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses pembentukan urin. Yang pertama itu ada proses penyaringan atau filtrasi. Filtrasi ini terjadi pada saat tekanan darah mendorong cairan dari dalam darah ke dalam glomerulus yang kemudian akan masuk ke kapsula Broman. Kapiler yang berpori-pori dari sel-sel kapsula akan terspesialisasi yang mana bersifat permeabel terhadap air dan zat-zat terlalu kecil, namun tidak terhadap darah dan molekul-molekul besar seperti protein plasma. Dengan demikian, filtrasi dari dalam kapsula Broman ini akan masih mengandung garam, glukosa, asam amino, vitamin, nitrogen, serta molekul-molekul kecil lainnya. Nah, hasil dari filtrasi di kapsula Broman ini disebut urin primer. Selanjutnya, yang kedua itu ada penyaringan kembali atau reabsorpsi, yang mana merupakan proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Nah, proses ini tuh dipengaruhi sama hormon ADH. ADH sendiri merupakan hormon yang dihasilkan oleh hipofisis posterior pada saat tubuh hewan kekurangan air. Nah, hal ini yang menyebabkan reabsorpsi air bertambah besar dan urin menjadi kental. Nah, hasil dari reabsorpsi ini disebut urin sekunder. Proses yang terakhir adalah augmentasi. Pada tahap ini, urin sekunder dari tubulus distal akan terus turun menuju tubulus kolektifus. Nah, pada tahap ini tuh masih terjadi penyerapan ion Na+, CT, dan urea teman-teman, sehingga terbentuk urin yang sesungguhnya. Proses pembentukan urin dapat dijelaskan bahwa pembentukan urin dimulai dari bagian glomerulus dan berakhir pada bagian tubulus distal. Selanjutnya, urin disimpan di tubulus kolektifus. Nah, kandungan urin yang normal pada hewan yang tidak mengalami dehidrasi itu umumnya mengandung bahan-bahan yaitu air, urea, amonia, yang mana merupakan sisa pembongkaran protein, garam-garam mineral, terutama garam dapur yaitu NaCl. Zat warna empedu yang memberi warna kuning pada urin merupakan zat-zat berlebihan dalam darah seperti vitamin C, vitamin D, Obat-obatan serta hormon. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sifat fisik urin. Sifat fisik urin dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada warna. Urin encer itu biasanya berwarna kuning pucat, kuning pekat jika kental. Nah, urin segar ini biasanya jernih dan akan berubah menjadi keruh jika didiamkan. Selanjutnya ada bau. Urin ini memiliki bau yang khas dan cenderung berbau amonia. Ini bervariasi sesuai dengan diet, misalkan ditentukan oleh jenis makanan yang dimakan oleh hewan. Terakhir ada asiditas atau alkalitas, yang mana pH urin ini bervariasi antara 4,8 sampai 7,5 dan biasanya sekitar 0,0, tetapi juga terdapat dari apa-apa aja yang dimakan oleh hewan mamalia. Ini juga berpengaruh pada makanan berprotein yang mana nantinya akan meningkatkan alkalitas dan hasil pH dari urin yang dihasilkan. Selanjutnya kita akan masuk ke anatomi sistem kulit. Nah, kulit ini merupakan bagian menutupi permukaan tubuh dari hewan mamalia. Kulit secara umum berfungsi untuk melindungi tubuh bagian dalam dari gangguan mekanik dan fisik berupa panas, dingin, radiasi, dan membuang keringat dan mengatur suhu tubuh. Untuk lebih spesifiknya, fungsi kulit itu
mamalia untuk mengeluarkan kotoran, racun, senyawa mineral yang berlebih melalui keringat agar terhindar dari zat-zat yang dapat meracuni tubuh. Nah, dapat dilihat di gambar, epidermis ini terdiri atas 5 lapisan dari dalam keluar, yaitu stratum basal, stratum spinosum, stratum granulosa, stratum lucidum, dan stratum corneum. Setiap lapisan pada bagian epidermis ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Lapisan paling luar yaitu stratum corneum. Nah, jaringan dermis ini jaringan yang paling tebal, lebih tebal dibanding epidermis. Dermis disusun oleh jaringan ikat dan kolagen. Dermis juga terdiri dari papila-papila kecil yang berisi pembuluh darah kapiler. Di dalam lapisan ini terdapat bagian-bagian seperti pembuluh darah, folikel rambut, kelenjar minyak, dan kelenjar keringat. Juga ada serabut saraf. Lemak subkuntas ini disebut juga dengan lapisan hipodermis. Lapisan ini tersusun atas jaringan ikat yang lebih longgar dengan serat kolagen halus, terutama yang sejajar terhadap permukaan kulit. Nah, organ selanjutnya ada hati. Hati ini merupakan organ dalam yang paling besar yang mempunyai peranan utama dalam metabolisme tubuh. Hati terletak di bawah tulang rusuk di dalam rongga perut. Biasanya berwarna merah tua dan kenyal karena kaya akan persediaan darah. Hati ini menerima darah teroksigenasi dari arteri hepatika dan darah tidak teroksigenasi, tetapi kaya akan nutrien dari vena portal hepatika. Empedu yang diekstraksikan oleh hati mengandung berbagai zat, diantaranya pigmen empedu, yang mana terdiri dari bilirubinin hijau, bilirubin kuning. Dan pigmen-pigmen ini dihasilkan dari penguraian hemoglobin yang dilepas dari sel darah terintegrasi. Garam-garam empedu terbentuk dari asam empedu yang berkaitan dengan kolesterol dan asam amino. Nah, dalam sistem ekskresi, hati berfungsi untuk merombak sel-sel darah merah yang sudah tua ataupun sudah rusak. Lalu mekanismenya seperti apa? Nah, misalkan ada salah satu zat beracun yang kemudian akan dibuang oleh hati. Itu contohnya adalah amonia, yang mana amonia adalah zat sisa-sisa dari hasil penguraian protein. Jika dibiarkan, amonia ini akan menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, termasuk gangguan pernapasan dan masalah pada ginjal. Di dalam tubuh, hati berfungsi untuk mengolah amonia menjadi urea. Setelah itu, urea yang diolah di hati akan dibuang melalui sistem ekskresi pada ginjal lewat urin. Lalu yang terakhir ada paru-paru. Di paru-paru ini oksigen yang masuk melalui hidung akan pergi menuju trakea melalui tenggorokan. Di paru-paru ini pula udara akan terbagi lagi ke dalam bronkiolus yang terdapat di gambar ya teman-teman. Bisa dilihat. Yang mana di dalam alveolus ini oksigen akan diserap oleh pembuluh darah lalu disalurkan ke jantung. Kemudian organ jantung akan memompa oksigen untuk sel-sel tubuh. Proses penggunaan oksigen oleh sel-sel tubuh itulah yang akan menghasilkan karbon dioksida. Nah, selanjutnya karbon dioksida akan diserap oleh darah dan dibawa kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh melalui hembusan napas bersama uap air. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang organ dan sistem reproduksi generatif pada hewan mamalia. Yang pertama adalah pada mamalia jantan. Mamalia jantan memiliki sepasang testis yang berfungsi untuk menghasilkan sperma. Testis mamalia jantan berbentuk bulat telur dan terletak dalam skrotum atau biasa dikenal sebagai kantong zakar. Nah, letak skrotum mamalia berada di luar tubuh agar suhunya itu sesuai untuk pembentukan sperma. Nah, dan di dalam testis terdapat saluran halus yang merupakan tempat pembentukan sperma yang disebut tubulus seminiferus. Pada dinding tubulus seminiferus inilah terdapat bakal sperma diploid atau kita kenal sebagai 2N. Nah, berikutnya pada mamalia betina. Kalau tadi mamalia jantan itu memiliki testis, mamalia betina mempunyai sepasang ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Ovarium pada mamalia terletak di rongga perut bagian kanan dan kiri. Ovarium diselubungi oleh kapsul pelindung dan mengandung beberapa folikel. Nah, pada tiap folikel ini mengandung satu sel telur yang diselubungi oleh satu atau lebih lapisan sel-sel folikel. Folikel mengelilingi oosit dan berfungsi menyediakan makanan dan melindungi perkembangan sel telur.
pada mamalia betina merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dengan uterus, sedangkan pertumbuhan embrio mamalia terjadi pada rahim atau uterus. Sistem reproduksi mamalia pada umumnya berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar, kecuali pada spesies Platypus yang berkembang biaknya itu secara bertelur. Lalu setelah telurnya itu menetas, dia akan melahirkan. Nah, proses peleburan sel sperma dan ovum terjadi di dalam tubuh induk betinanya, atau dikenal sebagai fertilisasi internal. Hasil pembuahan sel telur oleh sperma tersebut kemudian membentuk zigot. Zigot selanjutnya bergerak menuju uterus atau rahim. Nah, zigot akan berkembang pada dinding rahim menjadi embrio. Nah, embrio hewan mamalia dilapisi oleh selaput embrio yang terdiri atas amnion, chorion, dan allantois. Selaput embrio ini berfungsi untuk melindungi embrio dari guncangan dan kekeringan. Selama dalam rahim, embrio akan mendapatkan sari-sari makanan dan oksigen dari induk betinanya melalui tali plasenta. Ya, jadi sama seperti manusia ya. Embrio yang tumbuh dan berkembang sempurna selanjutnya akan menjadi janin yang siap untuk dilahirkan. Lalu setelah dilahirkan, anak hewan mamalia akan menyusui pada induk betinanya. Tingkah laku pada masa kawin mamalia juga berbeda-beda. Ada mamalia yang mengeluarkan suara khas ketika masa kawin, misalnya pada kucing. Lalu ada juga hewan yang bertindak sangat agresif pada saat kawin. Selanjutnya kita masuk ke sistem pernafasan mamalia. Yang kita ketahui semuanya, secara umum pernapasan yang dilakukan oleh hewan mamalia sama dengan pernapasan yang dilakukan oleh manusia. Betul teman-teman? Ya, betul. Untuk melakukan proses pernafasan, hewan mamalia akan melakukannya dimulai dari rongga hidung, lalu faring, lalu trakea, lalu bronkus, hingga masuk ke paru-paru yang nantinya oksigen akan diikat oleh darah dan disebarkan ke seluruh tubuh. Lalu mekanismenya seperti apa? Nah, saat melakukan proses bernafas, dada hewan mamalia akan naik turun. Ini disebabkan oleh otot diafragma yang berkontraksi dan menyebabkan otot-otot tulang rusuk yang juga berkontraksi sehingga dada akan naik turun. Nah, jumlah oksigen dan karbon dioksida harus seimbang. Proses bernapas terjadi saat kita menghirup oksigen dan membuang karbon dioksida yang ada di dalam tubuh. Nah, hal ini juga sama dengan yang terjadi pada hewan mamalia. Jumlah karbon dioksida yang dibuang serta oksigen yang diserap harus seimbang. Kalau oksigen yang dihirup hewan mamalia tidak mencukupi kebutuhannya, maka hewan akan mengalami kondisi yang disebut sebagai hipoksia. Nah, sedikit menjelaskan, hipoksia adalah kondisi di mana tubuh mengalami kekurangan oksigen yang juga bisa memicu terjadinya asfiksia. Nah, di sini ada contoh-contoh hewan mamalia, yaitu ada kucing, ada singa laut, lalu ada anjing, ada paus, ada sapi, dan juga ada burung. Ya, selanjutnya yaitu ada mamalia darat dan juga mamalia laut. Nah, mamalia darat mendapatkan oksigen dengan menghirup udara dan bernafas menggunakan paru-paru, seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Ya, tentang mekanisme mamalia darat bernafas dengan paru-paru. Lalu bagaimana dengan mamalia laut? Bagaimana cara mereka memperoleh oksigen yang dibutuhkan oleh tubuhnya? Ya, jadi sama seperti yang ada di darat. Pernapasan hewan mamalia laut juga berlangsung di dalam paru-paru. Bedanya, kemampuan pernafasan hewan mamalia laut untuk bisa bernafas dalam air ternyata dipengaruhi oleh keefektifan mereka dalam menyerap oksigen. Jika dibandingkan manusia hanya bisa menyerap sekitar 5% oksigen dalam sekali menghirup napas, maka hewan mamalia laut bisa menyerap 90% oksigen dalam sekali tarikan napas. Ya, di dalam air molekul oksigen berbeda dengan yang ada di darat.
karena molekul oksigen di air lebih padat sehingga lebih sulit bergerak atau mengalir. Nah, maka molekul air memiliki kepadatan 1000 kali lebih padat dan memiliki kesulitan 60 kali lebih besar dibandingkan udara. Nah, hal inilah yang disebabkan hewan mamalia membutuhkan energi yang lebih besar untuk melakukan proses pernafasan. Mereka dalam menyerap oksigen. Jika dibandingkan manusia hanya bisa menyerap sekitar 5% oksigen dalam sekali menghirup napas, maka hewan mamalia laut bisa menyerap 90% oksigen dalam sekali tarikan napas. Ya, di dalam air molekul oksigen berbeda dengan yang ada di darat. Karena molekul oksigen di air lebih padat sehingga lebih sulit bergerak atau mengalir. Nah, maka molekul air memiliki kepadatan 1000 kali lebih padat dan memiliki kesulitan 60 kali lebih besar dibandingkan udara. Nah, hal inilah yang disebabkan hewan mamalia membutuhkan energi yang lebih besar untuk melakukan proses pernafasan.